Halo semuanya, selamat malam kepada semua dari kamu. Selamat datang ke dalam Zoom free class malam ini dengan topik dikatakan entities dan kamu. Topik yang aneh ya, entities dan kamu. Dan untuk kamu yang hadir, selamat datang lagi. Yang sebelumnya hadir di body. Jadi beberapa jam yang lalu saya melakukan Zoom tentang tubuh dan ini diupload ke YouTube. Jika kamu kehilangan itu, kamu bisa nonton dan saya bicara tentang tubuh dan sekarang saya bicara tentang segala sesuatu tentang tanpa tubuh. Dan ketika saya mengatakan sesuatu tanpa tubuh, artinya adalah tentu saja entities. Jadi untuk beberapa dari kamu mungkin tahu saya, mungkin ada beberapa yang tidak kenal saya, dan saya Access Consciousness Certified Facilitator. Saya travel kemana-mana dan melakukan kelas, dan hanya tentang beberapa hari yang lalu, awareness ini muncul di dalam pikiran saya. Uang dan entities dan juga house clearing satu hari kelas di Jakarta. Itu bukan yang ada dengan pikiran saya. Mungkin saya ketika saya bertanya apa yang bisa menciptakan, apa yang bisa berkontribusi pada orang, satu hari house dan space clearing muncul dan tentu saja satu hari money dan entities muncul. Dan yang dimana ketika saya melakukan kelas ini saya pikir saya nggak tahu kapan mungkin setahun yang lalu. Jadi saya excited tentang ini dan itu akan di Oktober awal. Untuk malam ini dengan Zoom ini, saya tidak hanya mengatakan atau menjual kamu kelas, bukan begitu cara kerjanya, tapi saya memberikan informasi tentang entitas, bagaimana dia bisa memberikan dampak kepada kita, tapi bukan hanya bagaimana dia bisa memberikan dampak, tapi kalau saya memberitahu pada kamu bahwa mereka bisa memberikan efek kepada kita, saya seperti kayak memanipulasi kamu ke dalam rasa takut dan banyak sekali orang memanipulasi itu dengan rasa takut, tapi dari saat yang bersamaan tentu saja kita harus mengenalin, ya tentu saja entitas bisa memberikan dampak pada kita, tapi dia juga bisa berkontribusi pada kita juga. Dan jadi pertama, entitas dia ada di mana-mana, kamu suka atau enggak, kamu punya takut atau enggak, mereka ada di mana-mana. Jadi ketika kamu berfungsi dari rasa takut, saya tahu banyak dari kamu yang, oh my God, saya pikir entities. Jadi saya sangat exciting. Beberapa dari kamu mungkin kamu sedikit kayak aneh. Kamu tahu kamu siapa, kamu tahu, ah ini entities, bisakah kita jadi teman? Beberapa tahun yang lalu ketika saya memfasilitasi Talk to Entities, kamu bisa bayangkan, beberapa dari kamu melakukan akses beberapa saat. Apakah kamu memiliki kesadaran atau bisa beberapa tahun ini, akhir ini ketika orang bicara tentang entities, beberapa orang mengatakan, wow, apa yang dia bisa kontribusikan kepada saya? Bayangkan eh 10 tahun yang lalu, ketika kamu mengatakan entities, ghost, spirit, orang akan ketakutan. Mereka, wah. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika saya start belajar talk to entities, kelas dan facilitate, saya berhadapan dengan banyak sekali rasa takut yang orang miliki. Orang berfungsi dari rasa takut, oh my God, saya nggak ingin bicara tentang hal itu, tapi kemudian, walaupun kamu punya takut, apakah entitas itu menghilang? Kamu berharap itu nggak pernah hadir, apakah mereka akan menghilang? Tidak. Jadi ketika kamu miliki rasa takut dan ketika kamu miliki semua emosi, perasaan, basicnya di mana kamu hanya menyiksa diri kamu sendiri. Dan kemudian kamu tidak bisa menyalahkan entitas karena mereka menakutkan, karena mereka buruk, mereka salah. Itu sebabnya saya memiliki rasa takut. Nah, semua orang takut terhadap hantu. Dan sekarang semua dari kamu pikirkan ini, pikirkan tentang seseorang yang tidak memiliki rasa takut tentang entitas, siapapun juga. Untuk kamu yang Indonesia, mungkin kalau kamu tahu Vena atau kamu tahu saya, oke, kalian nggak punya takut tentang entitas. Pikirkan tentang seseorang. Jadi, jika entities adalah semua buruk, jahat, salah, menakutkan,
Tentu aja semua orang memiliki rasa takut. Kenapa hanya beberapa orang memiliki rasa takut dan beberapa orang tidak punya rasa takut? Yang tidak punya takut, mereka punya kemudahan dalam kehidupan. Oh, entities, hai. Hanya itu. Orang yang memiliki rasa takut, mereka check out, mereka lari, mereka berteriak gitu, dan apapun juga. Jadi, kamu harus tanya pada diri kamu sendiri, pertanyaan yang basic, sudut pandang apa yang saya milikin yang membuat saya merasa ketakutan tentang entities. Oke? Point of view. Point of view apa yang kamu miliki yang membuat kamu merasa ketakutan tentang entities? Saya berpikir entities akan menyakitin saya, akan menghancurkan saya, akan melakukan sesuatu yang buruk pada saya sepanjang waktu. Tentu aja saya merasa takut juga kalau seperti itu. Tapi kemudian pertanyaan di sini adalah berapa sering? Hah? Oh, seberapa sering kamu disakitin entities dan seberapa sering kamu disakitin sama orang? Kamu selalu berpikir entities uh, buruk, mereka menyakitin kamu, tapi seberapa sering mereka menyakitin kamu? Seberapa banyak orang yang menyakitin kamu, yang punya body, yang menyakitin kamu? Oke? Jadi, orang itu mungkin gila berpikir segala sesuatu di dalam pikiran dia dan berpikir mungkin ada sesuatu yang salah dan dia menciptakan masalah. Jadi, saya telah memfasilitasi specialty ini dikatakan talk to entities sejak 2016 atau 17, saya nggak udah ingat lagi, beberapa tahun yang lalu. Jadi, saya memfasilitasi kelas di mana-mana, kemana-mana. Dan jika kamu tahu saya, ya, entities adalah salah satu topik yang saya suka untuk saya bicarakan dan juga uang. Saya suka bicara tentang uang. Saya menggunakan Access Tools, saya menciptakan uang dan kemakmuran, menciptakan kemudahan untuk diri saya sendiri. Dan saya pikir banyak sekali orang tidak mengerti bagaimana tools ini, topik yang berbeda, bisa terhubung satu sama lain. Uang dan entities, salah satu yang paling banyak judgment di seluruh dunia adalah tentang uang. Orang pengen uang benci, orang perlu uang, orang melakukan banyak hal yang gila tentang uang. Orang mencoba untuk membuang uang. Seberapa sering ketika kamu memiliki uang, kamu akan menciptakan skenario, situasi di mana uang akhirnya pergi. Mari kita mengubah itu daripada bicara tentang itu. Saya nggak hanya bicara, saya selalu bicara tentang itu dan mengubah itu intensinya untuk saya bicarakan tentang hal itu. Jadi, oke, ini adalah basic, pertanyaan basic untuk beberapa dari kamu yang telah hadir kelas saya sebelumnya. Kamu dengar saya bicara tentang clearing, tentu saja kita akan meng-clear lebih banyak lagi. Jadi, apa yang kamu benci tentang uang? Dan ketika saya mengatakan apa yang kamu benci bukan artinya secara logika kamu benci. Nggak ada seorang pun yang membenci uang secara logika. Jika logika kamu mengatakan, saya menyukai uang. Jika saya punya uang, saya bisa memberikan kehidupan yang bagus. Jika punya uang, saya memberikan kebebasan. Jika saya punya uang, saya bisa travel first class. Di mana-mana, kemana aja. Tapi, secara tidak sadar, ketika kamu punya uang, kamu tidak memiliki kemudahan. Mari jujur semua dari kamu. Jika kamu mengatakan, yes, saya ingin untuk kamu paling tidak memiliki rasa itu. Karena jika kamu mengatakan, enggak, saya menyukai uang, percaya pada saya menyukai uang. Jika kamu mengatakan terus itu, tapi sebenarnya kamu tidak memiliki kemudahan dengan uang, tapi mengatakan, enggak, saya cinta mbak uang. Kamu menyembunyikan fakta yang dimana kamu sebenarnya membenci uang. Dan tentu saja, apapun yang kamu sembunyikan, apapun yang kamu ingin menjadi present dengan hal itu, yang hadir, kamu tidak berhadapan dengan itu secara langsung, dan ini di mana kamu tidak bisa mengubah itu, dan ini di mana kamu menjadi efek dari itu. Jadi contohnya mengatakan saya benci uang, saya nggak memiliki kemudahan dengan uang, saya akan bertanya, oh, apa yang saya benci dengan uang ya? Nah, orang bunuh satu sama lain hanya untuk uang. Dan mungkin ketika saya mengenalin itu, menyadarin itu, dan kemudian saya bisa mengubahnya. Tapi jika saya berpikir, enggak, uang itu baik.
Saya menyukai uang. Point of view-nya membuat itu tetap jadi rahasia dan akhirnya tetap memberikan dampak pada saya. Oke, jadi yang terbaik untuk kamu jujur dengan diri kamu sendiri tentang point of view apa yang kamu miliki tentang uang. Jadi, jika kamu membencinya dan kemudian ketika uang datang pada kamu, kamu tidak memiliki kemudahan dan entah gimana secara yang tidak bisa dijelaskan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, akhirnya uang pergi. Mungkin kulkas kamu nggak bekerja. Oh, shit, saya harus beli lagi kulkas baru. Dan mungkin akhirnya mobil kamu rusak dan kemudian kamu harus bawa ke bengkel. Dan kemudian kamu bisa menyadari itu. Jumlah yang kamu harus keluarkan adalah uang yang dimana kamu dapatkan. Jadi uang yang kamu keluarin sama dengan uang yang kamu dapatkan. Atau lebih banyak lagi. Jadi masuk kamu ke dalam hutang. Ya, ketika kamu masuk ke dalam hutang, kamu merasa, oke, segalanya seperti berjalan. Dan ini karena tidak sadar energi kamu. Saya benci untuk mengatakan ini, tapi lebih lebih cocok dengan tidak memiliki uang atau lebih cocok dengan memiliki hutang. Ini orang tidak mengubah realita keuangan dia. Dia berubah sedikit, kemudian dia balik lagi, dia berubah, lalu balik lagi. Oke? Jadi, apa yang kamu benci tentang uang? Semuanya muncul. Jika kamu ingin berikan saya jawaban, silakan kamu ketik. Jadi, apa yang kamu benci tentang uang? Semuanya muncul, times jalan, destroy, dan uncreate. Right, wrong, good, bad, pop, online, short, voice, pop, and smiles. Yang menarik adalah untuk beberapa dari kamu, saya tanya pada diri saya beberapa kali, saya tanya sering kali, kenapa masih saya membenci uang? Percaya, kamu bukan sesuatu yang salah, dan itu sering kadang terjadi. Beberapa tahun yang lalu ketika saya memiliki masalah dengan uang, ketika saya dihutang, saya tanya pertanyaan saya, dan saya clearing pada diri saya untuk beberapa kali untuk bulanan, dan saya katakan bulanan, bukan berarti saya melakukan satu hari sekali. Ketika saya kerja di jalan, ketika lagi shopping, di dalam pikiran, oh iya, apa yang saya benci dengan uang? Saya tetap tanya pertanyaan saya dan kemudian saya mendapatkan kesadaran, saya potenpok dan kemudian saya mengubah itu. Jadi semakin berkurang point of view yang kamu miliki tentang uang, semakin saya memiliki kemudahan tentang uang. Ketika saya memiliki kemudahan, semakin saya mengizinkan uang itu untuk datang ke dalam hidup saya. Saya tidak bicara tentang uang. Title dari jamnya adalah entities dan uang. Entities dan kamu. Tapi entah energinya adalah tentang uang. Jadi ketika kita bicara tentang ini, lebih lagi ada yang mengatakan, ya takut, nggak merasa cukup. Apakah kamu menyadari segala sesuatu yang kamu menyukai, kamu selalu menarik itu. Yang kamu ingin, kamu selalu pergi keluar. Ini di mana kamu perlu jujur pada diri kamu sendiri, benar-benar jujur kepada diri kamu sendiri secara brutal, di mana kamu menyukai untuk berbohong pada diri kamu sendiri ketika itu berhadapan dengan uang, di mana kamu menghindarin jujur pada diri sendiri ketika itu datang kepada uang, bersedia untuk meluncurkan dan tidak diciptakan semuanya. Retro by Bapak Online Shot by Bapak and Smion. Jadi, saya membuat percakapan ini tentang uang karena saya ingin bicara tentang entities. Uang adalah topik yang besar. Jika kamu ingin mengubah realita keuangan kamu, jujur pada diri kamu sendiri, point of view yang kamu miliki tentang uang yang sebenarnya membuat uang itu pergi daripada mengundang uang, daripada menciptakan uang dengan kemudahan. Jadi, saya melakukan itu untuk bulanan, saya clear semua point of view yang saya miliki tentang uang, dan banyak point of view yang saya miliki, saya bahkan tidak tahu kalau saya milikin. Saya nggak punya clue, saya nggak punya ide tentang itu, terlalu tersembunyi, ada di dalam diri saya, dan saya benar-benar present, bukan checking out. Beberapa dari kamu yang tanya,
pertanyaan pada diri kamu sebelumnya, mungkin kamu mengerti apa yang saya maksud. Oke, apa yang saya benci dari uang? Kamu tanya pertanyaan itu dan kemudian kamu pergi ke sesuatu yang lain. Kamu bahkan tidak ingin menjawabnya. Kedengarannya familiar dan saya telah melakukan itu menjadi itu. Dan ketika saya ada emoji yang love gitu katanya, kamu bukan sesuatu yang salah, kamu nggak salah. Dan kamu hanya perlu membuat pilihan yang berbeda. Jadi ketika saya memiliki cukup sesuatu yang gila, yang tidak sadar tentang uang, dan saya komit untuk mengubah realita keuangan saya benar-benar menggunakan segala sesuatu yang saya belajar dari Akses untuk mengubah seluruh kehidupan saya, bukan hanya tentang uang. Dan tentu saja, uang adalah satu yang paling penting dalam kehidupan saya. Jadi, untuk malam ini, jika kamu baru ke dalam Akses, belum pernah kamu dengar sebelumnya, mungkin percakapan ini membingungkan buat kamu, jangan khawatir. Buat simple, hanya run clearing ini untuk diri kamu. Apa yang saya benci dari uang, dan kemudian gunakan clearing, destroy, dan uncreate. Right, wrong, by Papa Connection, by Papa and komit kepada hal itu, menjadi itu. Dan kemudian saya ingin bicara tentang, bukan lagi uang, tapi beberapa dari kamu yang mungkin udah belajar beberapa tahun yang lalu, kamu telah ikut foundation class dengan saya atau yang lain, atau peserta yang lain, atau kamu baca buku dari Akses. Pertanyaan saya untuk kamu adalah, biasanya kita nggak tanya why, tapi pada hari ini, mengapa kamu punya tools, tapi kamu nggak komit untuk menggunakan itu? Jika kamu memiliki tools yang sangat amazing, kamu tahu kamu bisa menggunakan itu, kamu bisa mengubah kehidupan, mengapa kamu tidak menggunakan itu? Seperti kayak menyalahkan kamu, kenapa kamu nggak pakai? Kamu. Semuanya muncul, yang dimana kamu menjudge diri kamu so much, dan saya belajar banyak, saya tidak pernah menggunakan, saya menghabiskan uang, saya masih tetap punya problem, kamu merasa kamu salah, saya gak bisa mengubah realita keuangan kamu, saya buruk, yang mana kamu suka untuk memainkan segala kebohongan kepada diri kamu sendiri, bersedia untuk dihancurkan, dibatalkan, right, pokoknya best papa lesbian. Saya ulangi lagi, kenapa kamu punya toolsnya, tapi kamu nggak menggunakan itu? Tapi saya memberikan ide untuk kamu untuk mengeksplor lebih supaya kamu, jika kamu tertarik untuk mengubah kehidupan kamu, kamu bisa mengeksplor dengan diri kamu sendiri, menjelajahi lagi oleh diri kamu sendiri. Karena malam ini saya bicara tentang entities dan kamu. Jadi entities adalah sebenarnya ada sesuatu yang seperti saya katakan, apa yang kamu sukai atau kamu nggak suka, mereka ada di dunia ini. Mereka ada di mana-mana. Jadi untuk kamu untuk mengecualikan mereka dari kehidupan mereka, untuk tidak perceive mereka, untuk supaya kamu tidak menerima mereka. Seberapa banyak energi yang kamu gunakan, yang kamu buang, seberapa banyak yang kamu gunakan untuk melawan diri kamu sendiri, untuk memotong kesadaran kamu, untuk mendorong mereka pergi, untuk berharap mereka tidak hadir, untuk memelihara dunia kamu. Saya memberikan sedikit ide. Yang terakhir yang kita bicara di Akses adalah tentang otonomi. Otonomi adalah di mana kamu memelihara dunia kamu exclude segala sesuatu, kamu pikir kamu adalah sesuatu yang benar, dan itu dikatakan otonomi. Jadi ketika kamu berfungsi dengan cara seperti itu, kamu mendorong segala sesuatunya yang bisa berkontribusi pada kamu. Untuk supaya uang dan entities kelas yang dimana saya fasilitasi di seluruh dunia, saya menyadarin adalah entities ingin berkontribusi dan menyukai untuk berkontribusi pada kita. Nggak semua, tapi ada banyak sekali entities yang suka untuk berkontribusi pada kita, dan seberapa banyak dari kamu, seberapa banyak ketika entities ingin berkontribusi dan menyukai, entities ingin suka dan berkontribusi pada kamu, kamu merasa,
Thanks untuk otonomi semua uang dan entities issue yang memblok memblok dan udah dijelaskan, dan sekarang ini saya menghadiri advance class dengan Gary Douglas, founder dari Access, dan Dr. Dane dan Simon Milasas. Kita bicara tentang ini di advance selama 3 hari, dan ini ada yang saya bicara lebih bulan depan di Money dan Entities Class. Jadi untuk sekarang saya ingin memberikan kamu ide energi dari otonomi yang dimana kamu memelihara, walaupun kamu kamu ingin meminta tolong, kamu nggak bisa dapat. Dan ini adalah dunia saya. Dan ketika kamu melakukan kesimpulan seperti ini adalah dunia saya, kamu harus mendorong semua kontribusi. Kamu tidak mengizinkan kamu untuk menerima kontribusi, dan entities suka untuk berkontribusi pada kamu. Dan tentu saja beberapa dari kamu, mengapa entities berkontribusi pada saya? Logikanya, saya mengerti pertanyaan ini secara menyeluruh. Tapi kemudian saya tanya pertanyaan pada kamu, apakah ada orang yang suka untuk berkontribusi juga? Ya, kita melakukan itu. Kadang-kadang kamu melihat seseorang, oke, saya mau kontribusi sama kamu. Kadang-kadang ya, kamu memiliki pikiran, mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu sebagai balikannya, tapi nggak selalu. Seberapa sering kamu benar-benar ingin berkontribusi untuk orang lain dan kamu tidak ingin berpikir untuk mendapatkan apapun kembaliannya. Ya, kita melakukan itu. Dan sekarang, ketika kamu melakukan itu kepada orang lain, mengapa ketika ada seseorang atau entitas ingin berkontribusi pada kamu, kamu selalu berpikir itu nggak mungkin, kamu berpikir kenapa seseorang ingin berkontribusi pada kamu? Karena kamu judge diri kamu sangat. Kamu pikir kamu tidak berharga, tidak seorang berkontribusi pada kamu. Tidak seorang pun akan berkontribusi pada kamu, dan ini adalah otonomi. Kamu hidup di dalam dunia yang kecil, kamu pikir tidak seorang pun berkontribusi pada kamu, dan ini bagaimana kamu mereject atau menolak kontribusi. Ya, itu juga bisa agama point of view. Itu nggak peduli apapun point of view yang kamu miliki, tapi semua point of view ini memelihara kamu di dalam dunia yang penuh dengan otonomi. Kamu stuck di dalam dunia kamu sendiri, mencoba untuk melakukan segala sesuatu, menemukan cara oleh diri kamu sendiri, dan ini di mana kamu memblok untuk kamu bisa menerima. Jadi, Jadi ada entities yang suka untuk berkontribusi pada kita secara keuangan, untuk memberikan contoh-contoh dia ingin berkontribusi, ya itu cocok dan itu sering terjadi banyak sekali, dan mungkin mereka meminjam uang dari kamu dari kehidupan yang sebelumnya jika kamu tidak orang yang secara mental mental kuat dan sulit buat kamu karena kamu menggunakan pikiran kamu untuk mengerti segala sesuatunya, dan itu sebenarnya nggak cocok dan nggak bekerja. Tapi taruh pikiran kamu keluar, rasakan energinya seberapa banyak being yang minjem kamu dari kehidupan yang sebelumnya, rasakan itu. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, jika kamu tidak berfungsi dari otonomi, dunia otonomi, jika kamu mengizinkan mereka untuk berkontribusi pada kamu, dan mereka membayar kamu dengan cara apapun juga, termasuk secara keuangan, kehidupan kamu akan menjadi seperti apa? Jadi, itu adalah salah satu target dari 1 hari kelas yang dikatakan money dan entities. Mengapa saya mengatakan salah satunya? Kenapa satu-satunya target? Banyak sekali orang membuat uang hanyalah satu-satunya target, seberapa kecilnya dunia kamu. Jika kamu percaya uang adalah segalanya, adalah semuanya tentang uang, oh my God. Hidup apa itu seperti apa? Ketika kamu belajar hanyalah tentang uang, di mana kamu belajar itu, coba lihat sekitar kamu seberapa banyak di sekitar kamu, teman, teman kerja, orang yang kamu cintain, musuh, keluarga, kerabat, seberapa banyak di sekitar kamu berfungsi dari
limited uang dan energi adalah segalanya tentang uang. Mereka kehidupannya adalah mencoba untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ini adalah bagian dari otonomi, dunia otonomi. Dimanapun kamu belajar itu, dan melimit diri kamu, kamu membuat diri kamu kecil, dan jadi kamu sulit dengan uang, jadi bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan semuanya itu. Retro good paper, Cornishat, best for and beyond. Jadi kayak berjuang keras dengan uang, destroy dan uncreate ya. Ya, dimana kamu struggle. Oke, jadi uang dan entities kita mengkelirkan semua, saya nggak tahu, ketidaksadaran, kegilaan, kebohongan tentang uang, tentang entities. Jadi pertama, kamu memiliki kemudahan dengan uang dan kamu mengizinkan uang datang dari semua area, termasuk dari entities dan kemudian ke dalam topik entities. Dan itu sendiri adalah topik yang luas. Bayangkan ini jika kamu menjadi uang, jika punya banyak yang tidak baik tentang uang, point of view-nya, kamu tidak bisa menerima uang. Dan jika kamu memiliki banyak sekali kegilaan tentang point of view tentang entities, makanya kamu juga nggak bisa menerima kontribusi apapun dari entities. Dan kemudian ketika kamu menaruh uang dan entities, dan itu sebenarnya sulit buat kamu untuk bisa menerima. Ya, jadi kelas ini bukan tentang membuat entities bekerja buat kamu. Saya tahu banyak orang mengatakan, saya bisa nggak buat entities membuat saya jadi kaya? Jadi beberapa kamu dia ketawa, kamu nggak salah, kamu menyadari sesuatu. Ketika kamu memiliki pikiran ini, apakah bisa membuat entities membuat saya kaya? Apakah kamu menjadi sangat powerful? Apakah kamu menyerah, kamu punya powers, dan kemudian kamu berfungsi dari space seperti ada seseorang tolong. Entities, kamu lebih hebat, lebih powerful. Buat saya jadi kaya, saya nggak punya ini. Tolong buat saya jadi kaya. Dan ini point of view yang membuat kamu jadi stuck di dalam kehidupan kamu karena kamu tidak bisa menciptakan. Jika kamu tidak membuat entities lebih powerful dari kamu menjadi power dan kemudian kamu bisa menciptakan dengan kemudahan. Dan itu adalah target saya. Oke, jadi saya jujur pada diri kamu, walaupun money dan entities, ketika saya katakan targetnya adalah kamu menjadi lebih conscious, kesadaran kamu bisa punya kemampuan untuk bisa menciptakan dan kemudian sekarang termasuk dunia spirit mengizinkan entities berkontribusi pada kamu karena mereka ada di mana-mana, mereka suka berkontribusi pada kamu atau mungkin karena mereka berhutang pada kamu atau sesuatu yang lain. Saya ada sesuatu yang bisa mengejutkan pada diri saya ketika ada kelas entities dan saya harap ini adalah ide tentang apa ini tentang money dan entities. Dan saya nggak tahu seberapa banyak fasilitator saya melakukan kelas ini, kelas 1 hari. Ketika saya start untuk melakukan kelas ini, tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, saya adalah satu-satunya yang founder dari Entities. Shannon uh, mengizinkan pada saya dan uh, melakukan ini dalam setelah 1 hari. Saya nggak tahu siapa lagi, tapi saya menyukai untuk memfasilitasi kelas ini. Jadi kamu tidak berfungsi dari dunia yang limit, yang di mana dunia otonomi. Dan saya senang untuk memfasilitasi kelas ini. Dan ini adalah Money dan Entities, live dan online di Jakarta. Dan tentu saja, kamu tahu, live jadi lebih menyenangkan, tapi jika kamu takut live class, duduk depan saya terlalu menyeramkan. Kamu bisa hadir online dan itu baik-baik saja dan itu masih tetap bisa bekerja tapi tentu saja saya suka untuk melihat kamu secara langsung dan itu lebih baik karena itu juga mudah untuk kamu tanya pertanyaan bukan artinya kamu bisa jadi dan itu adalah kelas yang dimana saya lakukan 1 hari Money dan Endis hanya itu pop di dalam pikiran saya 3 hari yang lalu ya ya saya melakukan itu di Bandung kita bicara tentang ancestors ada satu di mana energi dari kelasnya seperti stuck dan sebelum saya tanya apa ini saya nggak tahu apa yang saya lakukan kita istirahat dan kemudian
ketika saya melihat energinya, jadi apa yang sedang terjadi? Dan kemudian kita menyadari, oh my God, semuanya adalah ancestors. Ada sesuatu yang ingin berkontribusi, ada sesuatu yang dimana memberikan dampak, dan kita clear. Dan saya membuka jendela, dan saya melihat keluar, dan semua energinya ancestors. Dan kemudian saya melihat, oh, itu pertama kali di Bandung, dan itu shock buat saya. Dan saya nggak ngerti tadinya kultur di Bandung. Dan itu yang menarik dan berkontribusi pada saat yang bersamaan juga. Aha. Being be- being in for your person is so much joy, katanya ketika kelas yang saya akan lakukan berikutnya adalah sulit mengatakan saya menyukai semuanya. Jadi dikatakan house and space clearing, sekali lagi ini adalah satu kelas 1 hari yang dimana saya bisa memfasilitasi beberapa orang aja yang mungkin kurang dari 5 orang yang bisa memfasilitasi untuk 1 hari kelasnya house dan clearing. Ada yang tahu bagaimana meng-clear entities, tapi jika kamu stop di situ, ya tentu aja itu bagus, kamu masih bermain dengan itu. Target saya adalah bagaimana jika kamu bisa menjadi energi yang bisa mentransform ruang daripada menggunakan toolsnya, bermain dengan toolsnya. Dimanapun saya pergi, saya tidak perlu melakukan apapun. Dan saya tidak mengatakan ini untuk memberikan kamu ide, oh ya, saya lebih hebat dari kamu, bukan tentang itu sama sekali. Tapi satu hal yang saya sadarin, ketika saya pergi tanpa melakukan apapun, space-nya menjadi lebih punya ruang, lebih ringan dan berbeda. Jadi kita memiliki kemampuan untuk mentransform ruang, kita memiliki kemampuan untuk berkontribusi kepada ruang dan juga untuk bisa menerima kontribusi dari ruang. Ketika saya mengatakan ruang, itu bisa jadi tempat kerja, rumah, bisa juga dengan atau apapun juga. Oke? Walaupun bukan space-nya kamu sendiri. Hmm, saya berikan kamu cerita yang cepat. 2 minggu yang lalu, saya di Vietnam, saya lagi traveling untuk beberapa minggu, dan kemudian ketika saya ingin meninggalkan Vietnam, saya duduk di pesawat, pesawat bergerak, jadi pesawatnya pengen take off, dan kemudian sebelum itu take off, pilotnya bilang, kita perlu kembali. Saya bilang, hah? Kenapa? Saya terbang non-stop. Kamu mungkin nggak percaya, saya pikir 80 pesawat setahun jika kamu melihat, dan saya juga shock ketika saya lihatnya. Ah, saya kok terbang banyak sekali ya. Saya terbang 80 kali setahun, kecuali lagi COVID. Saya tidak pernah mengalami hal yang kayak gini. Dan pada saat itu, ketika pesawatnya nggak jadi take off, terus saya tanya apa yang sedang terjadi, dan kemudian saya mendapatkan rasa di mana tanahnya ingin berkontribusi pada saya, tapi saya tidak menerimanya. Dan kemudian saya berasa, "Hmm." Jadi, saya mengubah point of view saya buka receiving saya menerima kontribusi dari lahan, ada banyak sekali dalam kehidupan saya yang dimana jadi lebih baik. Saya nggak mengatakan ini setiap ketika ada nggak bisa take off, ada sesuatu yang seperti ini, bukan. Jangan masuk ke dalam kesimpulan seperti ini. Dan itu adalah satu-satunya di mana saya tanya pertanyaan, saya mendapatkan kesadaran, apakah tanah mau berkontribusi, tapi saya tolak. Jadi yang saya ingin kamu untuk membuat kamu mengerti tembok. Tapi untuk memberikan ide dimanapun kamu berada, mungkin kamu di ruangan kamu, di ruangan atau di rumah orang lain, di ruang atau di hotel, atau mungkin kamu lagi traveling, mungkin kamu lagi di pesawat, at- mungkin kalau kamu di pesawat ya dengar ini. Hanya pada dari kamu, pertanyaan, apakah kamu menerima kontribusi dari space ini? Atau kamu hanya di sana?
Seringkali kamu di sana menjudge space-nya, berpikir ruangannya tuh jelek, saya nggak tahu apapun juga. Mungkin jadi apapun. Jadi untuk saya adalah saya selalu bisa menerima dari space yang berkontribusi, dan ketika saya mengatakan space, termasuk entities. Oke, jadi satu hari ini di mana kamu belajar untuk meng-clear entities, dan di mana kamu juga belajar untuk menjadi energi yang bisa mentransform ruang. Karena banyak sekali orang memberikan point of view, saya terkena dampak dari lingkungan saya. Orang mengatakan, negatif energi dari lingkungan saya memberikan dampak pada saya. Kamu tidak pernah mendengar saya mengatakan seperti ini ketika kemanapun saya pergi, saya mentransform ruang. Jadi, ini adalah undangan untuk kamu tidak ruang atau memberikan dampak pada kamu, tapi kamu menjadi ajaban dari space, kamu bisa mentransform space dan berkontribusi dan bisa menerima kontribusi dari space atau ruang. Dan tentu saja saya bicara tentang etis, kita bicara tentang segala sesuatu tentang entities, meng-clear mereka. Biasanya mudah untuk meng-clear, tapi sedikit lebih complicated, lebih lebih stuck kadang-kadang. Kamu bisa mengubah semua energi ini. Jadi, apakah kamu lakukan energy pool dari space? Enggak, hanya kesediaan. Tapi yang tebaknya saya terbaik, kamu membuat segala sesuatunya menjadi lebih complicated, jauh lebih complicated. Banyak sekali orang ketika dia belajar sesuatu yang simple dan mudah, mereka selalu memiliki lebih banyak step. Saya perlu melakukan ini, energy pool, saya melakukan visualisasi, menjelaskan, bla 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 bla. Kamu membuat segala sesuatunya complicated. Jika kamu hadir dalam kelas saya sebelumnya, live class atau online, walaupun Zoom, kamu menyadari satu hal, simple. Dan itu yang dimana orang tidak mendapatkan sama sekali. Banyak sekali orang membuat segala sesuatunya komplit, sulit, dan dan ini juga dengan energi, saya suka mengundang kamu untuk membuat segala sesuatunya simple dan membuat segalanya bekerja untuk kamu. Oke, saya nggak tahu apalagi yang saya mau bicarakan. Mungkin Vena memiliki ide atau ada yang punya ide? Bisa dimanapun, live dan online, bisa bekerja di dalam space-nya kamu atau ruangnya kamu. Em, oke, ya. Jadi dia bukan hanya bekerja pada ruangan aja, tapi tubuh kita, karena tubuh kita juga space gitu. Jadi karena ruang tubuh kamu menikmatin space juga atau ruang. Izinkan saya menjelaskan, tapi saya lebih memberikan kamu contoh. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya di China, ada kota ini Ninang namanya. Saya tinggal di hotel karena kamu tahu tempatnya pada saat itu saya tidak memiliki banyak sekali kesadaran. Oke, saya hanya memilih yang mudah, yang dekat sama kelas, yang dimana saya nggak travel jauh, dan saya balik lagi gitu. Saya banyak sekali pikiran untuk memutuskan di mana saya harus tinggal waktu itu pada saat itu. Dan jadi saya tidak memilih tempat dari heavy atau ketika hotelnya itu atau tempatnya itu kayak heavy dan kemudian saya masuk ke kamar saya, akhirnya saya memiliki ruang di dalam ruang tanpa melakukan apapun. Saya masuk ke dalam, ketika saya masuk ke dalam ruangan, ruangannya berubah. Apakah tubuh saya berkontribusi pada itu? Kita mengubah space. Jadi setiap hari seperti ketika saya di dalam ruangan merasa spaces sangat light, dan ketika saya step keluar dan saya merasa, ah, ke tempat apa sih ini? Jadi setiap hari setelah kelas, ketika saya kembali ke hotel, saya merasa, oh my God, saya ingin balik lagi ke ruangan. Ketika ke ruangan, saya merasa space. Dan itu memberikan ide berapa mudah saya bisa mentransform space.
bukan dari doing. Mungkin beberapa dari kamu yang sulit untuk bisa mengerti. Apakah kamu bisa mengerti? Saya berikan simple contoh tentang being daripada doing. Katakan kamu merasa tidak enak dan kemudian kamu memberitahu pada teman kamu, oke, saya merasa stres, saya merasa heavy, kehidupan tuh gak nyaman, dan temennya mengatakan mungkin belajar banyak hal, banyak coaching, mencoba untuk mengubah kamu, semua pertanyaan, kesimpulan, dan judgementnya, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, dan itu, dan ini orang berfungsi dari lakukan, lakukan, dan lakukan. Dan setelah orang itu mencoba 10 menit, berapa menit, dan orang itu bertanya pada kamu, apakah kamu merasa berbeda? Enggak sama sekali mungkin, maka jadi lebih nggak enak. Dan itu doing. Dan kemudian, mungkin skenario yang mirip, kamu merasa tidak mudah, kamu merasa stres dan berat, dan kamu melihat teman kamu, dan teman kamu tidak pernah belajar apapun, tidak pernah belajar modalitas tentang healing, tentang coaching, nggak ada satupun kamu melihat teman kamu dan kamu lihat, saya nggak tahu kenapa ya ketika saya ngeliat kamu segala sesuatunya tuh kayak mudah. Saya bahkan lupa tentang masalah saya karena temannya itu menjadi sesuatu yang berbeda. Dan satu hal yang saya ingin mengenalin semua dari kamu adalah berapa sering kamu adalah orang itu. Berapa sering kamu datang kepada kamu dan mengatakan, kamu tahu kenapa nggak? Ketika saya ngeliat kamu, saya merasa kayak lebih baik. Magicnya apa sih? Apa keajaibannya apa yang kamu lakukan? Ya, saya belajar banyak hal. Saya tahu bagaimana menjalankan bars. Saya bahkan belum melakukan bars, tapi kamu udah lebih baik. Ini adalah tentang kamu jadi being. Banyak sekali dari kamu memiliki kemudahan. Kamu hanya tidak mengenal ini karena kamu menjudge diri kamu banyak sekali. Jadi, ketika kamu bukan berarti kamu menjadi dan kamu tidak melakukan apapun. Kamu menjadi dan kamu melakukan, kamu menciptakan keajaiban, hasilnya, dan kemungkinan yang penuh dengan keajaiban. Jika kamu nggak menjadi being, kamu hanya do, membuktikan kamu bernilai, berharga, kamu ingin membuktikan kamu melakukan yang benar, kamu tidak mendapatkan banyak. Jadi ini adalah contoh, sorry, saya tidak bisa menjelaskan secara logika malam ini, tapi ini contoh yang dimana saya harap kamu mengerti apa bedanya being dan doing ketika kamu menjadi, ketika kamu menggunakan toolsnya dan teknik yang kamu pelajarin, segala sesuatu bisa berubah dengan penuh keajaiban. Dan ini yang dimana ketika saya katakan kamu bisa menjadi keajaiban dari ruang, jika kamu bicara tentang belajar teknik, kita tidak memerlukan 1 hari, berikan 10 menit, saya akan memberitahu pada kamu bagaimana men-clear entities, mungkin bahkan kurang dari 10 menit. Clearing entities menggunakan toolsnya, melakukan terlalu mudah. Tapi 1 hari kelas adalah di mana saya ingin mengundang kamu, memfasilitasi kamu untuk menjadi ruang dan energi yang bisa mentransform ruang dengan kemudahan. Oke? Dan entities ada di mana-mana. Jika kamu menolak mereka, takut, dan semua menolak, kamu membuat diri kamu sulit. Jadi, saya harap ini Zoom-nya ada memberikan ide kenapa entities yang saya lakukan. Dan bagaimana jika kita berfungsi dari tidak ada judgment, tadi tentang dari space, kemudian menciptakan kemudahan dengan diri kita, dan kita sebarkan ke mana-mana, baik itu di dalam ruangan kamu ataupun dengan uang. Jadi, dan itu adalah kelasnya di Jakarta, online, minggu pertama Oktober. Jika kamu tertarik, saya akan ketemu kamu di dalam kelas lebih memfasilitasi kamu di dalam lebih daripada Zoom ini. Saya tidak melakukan banyak di dalam Zoom. Saya harap kamu untuk bisa mengerti dan itu hanya untuk sampai sekarang. Jika kamu tertarik, kontak Vena atau mungkin kamu bisa ke saya. Saya bisa mengatakan kepada, tapi kamu juga bisa free kontak pada saya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu kamu lagi. Bye bye.